Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Kegiatan yang dilakukan oleh Polres, baik TNI, masyarakat, yaitu pertama kita melaksanakan pembersihan. Bahkan secara ekstrim saya mengatakan bahwa tidak terlalu menarik kalau capaian program kita berdasarkan jumlah orang yang kita latih. Selamat pagi dari kawasan puncak Bukit Wolio Indah. Inilah Warta Kepton. Sari berita penting. Wisata Benteng Keraton Buton menjadi perwakilan Polda Sulawesi Tenggara dalam lomba wisata religi tingkat Mabes Polri. Rangkaian HUT Bayangkara ke-77 tahun 2023. Alumni peserta pelatihan yang pernah digagas Pemkot Bau-Bau diharapkan terus dipantau dan memberikan pendampingan sehingga mampu bertahan dan mandiri. Inilah Warta Kepton RRI Bau-Bau pagi ini selengkapnya, Rabu 21 Juni 2023 bersama saya Laode Muhammad Syahribol. Kita ke berita yang pertama. Wisata Benteng Keraton Buton menjadi perwakilan Polda Sulawesi Tenggara dalam lomba wisata religi tingkat Mabes Polri. Rangkaian HUT Bayangkara ke-77 tahun 2023. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Woode Nurliani. Kapolda Sulawesi Tenggara melalui Kepala Bagian Pembinaan Karir Biro SDM AKBP Ahmad Fatul Ulun menyambangi Benteng Keraton Buton Selasa pagi untuk memantau penuntasan revitalisasi Masjid Agung Keraton dan Makam Sultan Murhum. Wisata Benteng Keraton Buton menjadi perwakilan Polda Sulawesi Tenggara dalam mengikuti lomba wisata religi tingkat Mabes Polri dalam rangka HUT Bayangkara ke-77 tahun 2023. Saat pemantauan, selain pengecetan atap dan taman, anggota Polres Bau-Bau dibantu TNI dan masyarakat gotong royong membersihkan sejumlah situs sejarah. Kepada sejumlah awak media, AKBP Ahmad Fatul mengungkapkan dari 5 objek wisata religi di 5 kabupaten kota wilayah hukum Polda Sultra, wisata Benteng Keraton Buton menjadi pilihan Mabes Polri. Menurutnya terdapat 4 aspek terpilihnya kawasan Benteng Keraton Buton sebagai perwakilan Polda Sultra, mulai dari histori hingga fisik situs sejarah. Kegiatan yang dilakukan oleh Polres, baik TNI, masyarakat, yaitu pertama kita melaksanakan pembersihan. Ya, di sekitar sini situs budaya, yaitu baik di masjid maupun dari makam. Kemudian selain melakukan pembersihan kurve, kita melakukan pengecetan sehingga nantinya akan bermanfaat untuk masyarakat di sekitar situ maupun di daerah lain. Menanggapi itu, Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse mengapresiasi jajaran Polda Sultra atas perhatiannya terhadap eksistensi objek wisata di Kota Bau-Bau. Apa yang telah dilakukan insan kepolisian menjadi dorongan bagi pihaknya untuk selalu memelihara kelestarian cagar budaya di daerah pemerintahannya. Dan ini sebagaimana Pak Ketua tadi mengatakan bahwa ini bagian dari edukasi, bahwa kita dianugerahi peninggalan bersejarah dan ini perlu kita jaga. Kunjungan pejabat Polda Sultra tersebut juga mendapat penyambutan hangat dari Pemda setempat termasuk DPRD dan perwakilan dari Lembaga Adat Kesultanan Buton. Selain revitalisasi, Polda Sultra juga memberikan sejumlah bantuan seperti sarana pembuangan sampah dan gerobak bagi UMKM. Kegiatan bersih-bersih tempat religi sudah berlangsung sejak 11 Juni lalu. Selain halaman Masjid Agung Keraton dan Makam Sultan Murhum, lokus pembersihan lainnya diantaranya Masjid Kuba Kelurahan Badia, Museum Sultan Buton, dan Malige yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bau-Bau. Woode Nurliani, reporter di Bau-Bau melaporkan. Kita ke berita yang lainnya. Alumni peserta pelatihan yang pernah digagas pemerintah Kota Bau-Bau diharapkan terus dipantau dan diberikan pendampingan sehingga mampu bertahan dan mandiri. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku. Bahkan secara ekstrim saya mengatakan bahwa tidak terlalu menarik kalau
capaian program kita berdasarkan jumlah orang yang kita latih. Wali Kota Bau-Bau, Laude Ahmad Monianse, meminta organisasi perangkat daerah OPD yang intens memberikan pelatihan kepada masyarakat dalam berbagai keahlian agar tidak dilepas begitu saja. Masyarakat yang telah diberikan pelatihan harus terus dipantau, dibimbing, dan dilakukan follow up. Dipastikan hingga benar-benar mampu, berdaya, dan mandiri. Karena tak jarang ditemukan hanya dibekali pelatihan singkat lalu dilepas, akhirnya ilmu yang didapatkan tidak dapat diterapkan secara maksimal yang berujung pada kegagalan. Tidak sedikit dari teman-teman kita yang dilatih hari ini atau di hari-hari yang lalu kemudian dibangsa oleh predator dalam perjalanannya. Karena kita merasa mereka sudah paham, sudah bisa dilepas. Harapan saya pasca pelatihannya itu lebih penting. Didampingi, terus dilakukan pembinaan, penguatan lagi, sehingga pada akhirnya mereka punya daya dukung, punya kemampuan bertahan yang baik, kemudian mereka bisa mengadaptasikan dirinya dengan kondisi yang harus mereka lakoni. Wali Kota menyebut keberhasilan program bukan diukur dari berapa banyaknya masyarakat atau kelompok yang diikutkan, namun keberhasilan itu dilihat dari berapa banyak yang berhasil bertahan, tumbuh, berkembang, dan menjadi mandiri, sehingga dapat ikut membantu pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi dan membuka seluas-luasnya lapangan kerja baru. Bahkan secara ekstrim saya mengatakan bahwa tidak terlalu menarik kalau capaian program kita berdasarkan jumlah orang yang kita latih. Akan lebih menggigit kalau kita latih 30, tapi kemudian 30 itu menjadi usahawan baru yang kuat, yang pada akhirnya juga bisa menyerap tenaga kerja berikutnya. Itu lebih baik daripada kita bangga dengan sejumlah frekuensi pelatihan dan jumlah peserta pelatihan. Untuk itu, Ahmad Monianse meminta tim perencana di setiap OPD agar pandai-pandai merencanakan kegiatan, harus menitiberatkan kegiatan tindak lanjut dari program pelatihan yang pernah diselenggarakan sebelumnya. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. 11 calon Sekda Kota Bau-Bau telah menyelesaikan asesmen atau uji kompetensi yang merupakan salah satu tahapan seleksi terbuka lelang jabatan pimpinan tinggi Pratama Sekda Bau-Bau. Selengkapnya dilaporkan reporter Afriansyah. Sekda baru selesai tahapan di LAN. Tes mereka di LAN. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse mengatakan 11 calon sekretaris daerah Kota Bau-Bau telah menyelesaikan asesmen atau uji kompetensi di Lembaga Administrasi Negara LAN Makassar yang merupakan salah satu tahapan seleksi terbuka lelang jabatan pimpinan tinggi Pratama Sekda. Ke-11 calon Sekda Bau-Bau tersebut masing-masing Ibnu Wahid, Siti Munawar, Erik Oktora Hibali, Elem Muharam, Meizar Amril Tamim, Suarmawati, Idrus Taufik Saidi, Yulia Widiarti, Laude Ali Hasan, Laude Aswad, dan Laude Darussalam. Sekda baru selesai tahapan di LAN. Tes mereka di LAN, setelah itu baru di Pansel. Pansel kira-kira di awal Juli. Sekda ya. Berdasarkan tahapan seleksi terbuka Sekda yang diumumkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Bau-Bau, yaitu setelah pelaksanaan asesmen akan dilanjutkan tahap penulisan makalah dan wawancara akhir oleh tim panitia seleksi atau pansel. Sejauh ini, menurut Wali Kota Ahmad Monianse, tahapan seleksi terbuka lelang jabatan Sekda Bau-Bau masih berjalan lancar. Alhamdulillah tidak ada, semua jalan dengan baik. Target rampung sebenarnya kapan Pak? Saya kira kalau bisa bulan Juli juga. Wali Kota mengatakan sesuai jadwal tahapan lelang jabatan Sekda Bau-Bau oleh Pansel rampung awal Juli 2023. Setelah itu Pansel akan menyerahkan 3 nama calon Sekda kepada dirinya untuk dipilih 1 nama yang akan menduduki jabatan Jenderal ASN Bau-Bau itu. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Ada 1444 Hijriah. Per ekor kambing siap kurban di Kota Bau-Bau dijual dengan harga mulai Rp3 juta hingga Rp7 juta sesuai pada ukuran dan umur hewan berkuku genap tersebut. Selengkapnya dilaporkan kembali reporter Waude Nurliani.
Harga kambing di Kota Bau Bau jelang Idul Adha 1444 Hijriah mengalami kenaikan dibanding Lebaran tahun lalu. Per ekor kambing siap kurban di Bau Bau mulai 3 jutaan hingga 7 juta rupiah tergantung pada ukuran dan umur hewan berkuku genap tersebut. Gunarso 54 tahun, salah satu pedagang kambing di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batu Puaro, Kota Bau Bau mengaku selisih kenaikan harga kambing tahun ini bervariasi mulai Rp250.000 hingga Rp300.000 per ekor. Untuk ukuran sedang tahun lalu contohnya dijual Rp5 juta, sekarang menjadi Rp5.250.000. Kata pria telah 7 tahun berjualan hewan mamalia itu, seluruh kambing miliknya sudah mengantongi sertifikat dari karantina kesehatan hewan dari daerah asal. Kambing jualannya rata-rata dari Bonerate, Kabupaten Selayar. Kalau yang lain, terhadap pribadi saya palingan naik sedikit. Yang kemarin 5 juta, 5,2,5. Karena urusnya juga di sana luar biasa. Harga kambing di sini yang paling murah sampai yang paling tinggi 3 jutaan dengan 6 juta. 3 sampai 6 juta. Ya. Sayangnya tahun ini, kata Gunarso, penjualan kambingnya tergolong sepi. Dalam sehari tahun lalu ia bisa menjual 5 hingga 10 ekor kambing, sedangkan tahun ini paling banyak 1 sampai 5 ekor saja. Padahal tahun ini Pak Gunarso menyetok 90 ekor kambing, sementara yang baru laku terjual hingga saat ini baru 20-an lebih ekor. Sebelumnya sepinya penjualan juga dirasakan Pak Zakaria, pedagang kambing lainnya di Jalan Pulau Wambona. 2 pekan menjelang Lebaran Idul Adha, penjualan kambing miliknya tergolong sepi, padahal biasanya sebulan sebelum Lebaran dirinya sudah menerima orderan dari warga yang hendak kurban maupun hajatan. Kepada Reri, Zakaria mengaku menyetok kambing hingga 40 ekor. Kakek yang sudah belasan tahun berjualan kambing itu mematok harga kambingnya mulai dari 4,5 juta hingga 7 juta rupiah. Ada satu kendala ini, kita penjual ini pada biasanya sudah ada yang panjar ini, sudah ada yang ambil. Tapi saat ini belum ada. Jadi tidak tahu nih kalau mungkin 1 minggu lagi Lebaran atau bagaimana ini darinya. Seluruh kambing milik Pak Zakaria rata-rata dipasok dari Kolaka Utara dan diklaim dalam keadaan sehat dan layak untuk kurban. Wadi Nurliani, reporter Bau Bau, melaporkan. Saudara, demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wisata Benteng Keraton Buton menjadi perwakilan Polda Sulawesi Tenggara dalam lomba wisata religi tingkat Mabes Polri dalam rangkaian HUT Bayangkara ke-77 tahun 2023. Alumni peserta pelatihan yang pernah digagas oleh pemerintah Kota Bau Bau diharap terus dipantau dan diberikan pendampingan sehingga mampu bertahan dan mandiri. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Laude Muhammad Syaribul mengucapkan terima kasih. Tetap bersama kami untuk mengikuti program kami selanjutnya.